Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiningsih. Saya mahasiswa PBG Angkatan Pertama Kemenak tahun 2021. Saya mengajar di MTS Hasyim Asy'ari, bidang studi Bahasa Indonesia. Berikut akan saya sampaikan PPL saya secara daring di MTS Hasyim Asy'ari Klinik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak hadir di pertemuan ketiga di siang hari ini. Meskipun siang tetap semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangat. Berdoa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran kita mulai, yang akan mimpin doa, siapa yang berani? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Amin. Semoga dengan berdoa, pelajaran pada siang hari ini berjalan lancar, bermanfaat, mendapat ilmu yang berkah, dan bermanfaat untuk kalian semua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang menyajikan berita. Sebelumnya, Ibu akan mempresensi terlebih dahulu. Ada 8 siswa yang hadir. Apakah semuanya hadir seperti kemarin? Muhammad Faiz. Mana Muhammad Faiz? Prabu. Ya, hadir. Dimas. Halo Mas Dimas. Hadir, Bu. Hadir, bagus. Hadir, Bu. Ayu, Mbak Ayu. Bagus, alhamdulillah semuanya hadir pada siang hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari teks berita tentang menyajikan. Coba Ibu share dulu. Sebelum kita mulai, saya cek dulu semangatnya hari ini. Mana semangatmu? Ini semangat. Ini semangatku. 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 Nah, hari ini kita akan mempelajari menyajikan berita dengan teknik berpasangan nanti ya, seperti kemarin diskusi berpasangan dan teknik menyimak dengar tulis. Jadi kalian nanti ketika mendengar berita langsung kalian tulis poin-poin pentingnya. Dan nanti akan menyusun berita dengan teknik menulis terbimbing. Ibu bimbing perlahan-lahan menjadi nanti hasilnya teks berita. Kemudian ditampilkan dengan teknik impromptu, jadi spontan kalian akan menyiarkan berita yang telah kalian tulis. Untuk menambah semangat di hari ini, kita tebak gambar dulu. Coba ini gambar apa ini tebakannya? Jadi kata apa ini? Buku, tambah apa ini? Buah apa ini? Buku cerita. Ya, bagus. Buku cerita. Ada gambar ceri ya ini ya, buah ceri. Jadi ini tebakannya buku cerita. Bagus konsentrasinya. Just semangat buat kalian. Nah, pada pertemuan ini kompetensi yang akan kita dalami yaitu 4.2 tentang menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Indikatornya nanti kita akan menyusun kerangka teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan kalimat langsung. Terakhir kelima yaitu menyampaikan berita yang dibuat secara lisan atau rekaman video ya. Nanti kalau waktunya tidak cukup yang lain mengirimkan berupa video rekaman dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinestik.
Tujuannya melalui pembelajaran ini kita akan menulis terbimbing, teknik berbicara impromptu, dan menyusun, mengembangkan kerangka menjadi teks berita dan menyajikannya secara lisan. Nah, teks berita ada banyak ya di sini. Kalian bisa membaca berita di web. Ma'arif ya, ini berita-berita dari sekolah kita. Jadi, apa manfaatnya kita mempelajari teks berita, anak-anak? Kita dapat informasi ya, kalau membaca berita, informasi penting. Kita juga bisa, kalau sudah pintar mau nyusun berita, nanti akan bisa membuat berita dan bisa kalian kirim ke web seperti ini. Ini Bu Isti ngirim di web sekolah. Ini yang kemarin dapat juara 1 lomba kaligrafi teman kita, namanya Mbak Siti ini ya. Dan kalian bisa buka webnya, banyak sekali informasi di sana. Kalian juga bisa menulis berita dan dikirimkan ke surat kabar. Mengirimkannya ke media massa. Contohnya nih Bu Isti nih. Kemampuan menulis puisi meningkat dengan media gambar. Bu Isti tulis, ketik, dikirim, bisa lewat email. Langsung deh dimuat. Bahkan bisa kalian kirim ke lomba-lomba itu kalau kalian sudah pintar menulis berita, nanti berkembang menjadi nulis puisi, nulis artikel dan sebagainya. Itu bisa dilombakan, dapat juara. Alhamdulillah Bu Isti kemarin dapat juara 2. Kalian ya kemarin ngirim puisi, ini seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang alur pembelajaran hari ini, memahami langkah dan format penulisan berita. Sebelum menyusun berita, kita harus tahu formatnya dulu. Kemudian nanti kita akan mencermati peristiwa dalam video. Setelah menyimak nanti, kalian akan menulis teks berita dan akhirnya akan menyajikan berita secara lisan. Ya. Mendatangi. Iya, mendatangi sumber berita. Nanti kita datangi, misal ingin mewawancarai siapa, datang. Tanya 5W1H, terus mencatat fakta-fakta pentingnya. Wawancara dicatat. Kemudian dikembangkan itu 5W1H-nya. Jadi deh berita, tinggal diedit, kirim. Format penulisan teks berita. Ini ya untuk lembar kerjanya, namanya siapa kalian nanti dilengkapi, nomor absen, kelas berapa. Pokok-pokok penting yang disimak kalian, merangkai berdasarkan struktur teks berita seperti pelajaran yang kemarin ya. Kemarin sudah mempelajari apa? Struktur teks berita. Strukturnya apa kemarin itu? Judul. Ya, terus apa? Kepala. Berita, terus Tubuh berita. tubuh berita. Kemudian Ekor berita. ekor berita, strukturnya seperti itu. Sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Menuliskannya kita akan nanti menyimak videonya, kemudian menulis teks berita kerangkanya, lalu mengembangkan menjadi paragraf-paragraf, kemudian menyajikan secara lisan dengan kriteria intonasi, lafal, mimik, kinestik ya. Nah, sekarang nanti kita akan menyimak dengan berkelompok terlebih dahulu, berpasangan. Siapkan alat tulisnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya. Sekarang saya sebutkan dulu kelompoknya berpasangan. Kelompok 1 Muhammad Faiz dengan Muhammad Dimas. Kelompok 2 Ayu dan Irma. Dicatat ya. Disiapkan dulu alat tulisnya anak-anak. Sudah siap belum? Udah, Bu. Sudah, Kita Bu. akan menyimak ya, nanti dengarkan baik-baik, langsung ditulis itu yang didengar dan ada teks tulisannya, kalau penting juga ditulis ya.
Nanti Ibu tanya ya pokok-pokok beritanya. Jadi kita sudah masuk ke inti pembelajaran menyimak dengan teknik dengar tulis. Sudah siap? Menyimak dengan baik, semuanya tenang, pikiran konsentrasi, alat tulis disiapkan. Yang penting langsung ditulis. Iya, menjadi bukti juga ya anak-anak Indonesia apapun latar belakang mereka seperti yang kita saksikan juga mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi. Tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Kembang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Dia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Pensil yang mantap digoresnya setiap pagi, dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah, suatu saat akan mengantarkan dia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Wijoyanto, Bekasi. Nah, anak-anak sudah menyimak tadi berita tentang anak berprestasi ya. Anak pemulung yang berprestasi. Dan nanti sebelum menulis teks berita, membuat kerangka, coba tadi judulnya apa? Siapa yang tahu? Judulnya apa tadi? Prestasi anak pun. Prestasi anak pemulung ya. Tulis ya. Nanti untuk kita membuat teks berita yang utuh, tulis dulu tuh judulnya. Poin-poinnya ya. Berapa di antaranya ini nanti kalian bisa kembangkan lagi. Terus coba Ibu tanya lagi, apa yang diberitakan? Prestasi anak pemulung. Ya tadi judulnya anak pemulung berprestasi ya. Terus sukses anak pemulung. Ya. Prestasi anak pemulung, sukses anak pemulung, apalagi? Keberhasilan anak pemulung, boleh. Siapa yang diberitakan? Tadi Nurpianingsih. Nurpianingsih. Iya, namanya Nurpianingsih ya. Mbak, benar enggak? Ting. Ya, Nurpianingsih. Biasa dipanggil siapa tadi? Pia. Iya. Coba siapa nama orang tuanya Nurpianingsih tadi? Yang bapaknya tadi namanya siapa? Apa yang menyimak tadi tidak disebutkan tapi dituliskan. Jadi ditulis di layar tadi ya, namanya Sophie. Nah, cita-citanya apa tadi Nurpianingsih? Dokter. Ya, jadi dokter tadi ditanya ya, diwawancarai. Harapan orang tua tadi, orang tuanya ditanya harapannya apa? Harapannya apa? Anaknya menjadi anak yang lebih sukses dari orang tuanya. Iya, alhamdulillah ya. Meskipun anak pemulung ya, tapi semangatnya luar biasa. Mencapai cita-cita, orang tuanya bangga kalau anaknya nanti sukses, lebih baik dari kondisi orang tuanya. Kalian juga harus punya cita-cita biar menjadi kebanggaan orang tua. Apapun itu hal yang baik adalah harapan orang tua. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang bisa kalian tulis tadi ya. Isti ada nulis ketemu ini 200 siswa, di antaranya Pia. Jadi 200 siswa tadi apa? Anak-anak pemulung dari satu sekolah itu. Banyak ternyata, hampir semua dari anak pemulung Nurpianingsih itu. Nah, poin-poinnya sudah ketemu ya, beberapa di antaranya seperti ini.
Bisa dikembangkan sendiri sambil berdiskusi. Sekarang kalian kembangkan. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Dibuat paragraf dengan strukturnya tadi, kepala, badan, ekor. 10 menit dari sekarang. Coba kalian tuliskan di buku kerja kalian masing-masing. Boleh ditambah yang lain ya, ini Bu Isti hanya memberikan beberapa bimbingan contoh yang Bu Isti simak. Sekarang saya Ibu mau masuk ke kelompok 1. Kelompoknya Nur Faiz dan Dimas. Sudah mulai menulis? Untuk yang kita presentasikan hari ini, kepala beritanya dulu. Untuk yang lebih komplitnya, nanti tugas dikirim di link penugasan untuk yang lebih lengkapnya, video rekaman yang penuh ya. Kita target hari ini kepala berita untuk disiarkan nanti. Ya, kelompoknya Dimas ini anteng ya, baru nulis. Kelompoknya Ayu dan Irma, mana Ayu? Jadi judulnya tulis terlebih dahulu Mbak Ayu di atas, prestasi anak pemulung. Terus kepala beritanya hal pentingnya. Contohnya ini ya, kepala berita, ini judul. Judul kalau yang di web itu bisa panjang, itu ada kebebasan. Kalau yang di berita televisi itu pendek karena cepat kan menyimaknya. Jadi kalian bisa variasi untuk judulnya. Ini contoh kemarin di web. Judul. Ini nyontohkan saya ini sih. Kalau tadi Pianingsih ya. Nur Pianingsih. Sama belakangnya pakai ningsih. Terus apa itu dituliskan yang pokok-pokoknya tadi sudah kita rangkai tadi ya, hal pentingnya. Tulis nih kepala beritanya. Paragraf atau 2. Hal-hal tambahannya. Badan berita. Ini badan berita. Paling bawah nanti ekor berita. Kalau dikirim ke web itu bisa diberi gambar ya. Kalian kalau mau ngirim berita, diberi gambar, tambahan gambar. Foto gitu ya. Ini ekor berita sebagai tambahan. Di sini saya menampilkan ekor berita hasil wawancara dari kepala sekolahnya mengungkapkan apa sebagai tambahan. Puisi yang dijuarai apa di tambahan. Nah, kalau yang berita Pianingsih tadi, bisa tuh yang wawancara orang tuanya itu. Jadikan ekor bagi tambahan. Jadikan di ekornya sini. Coba, tadi sekarang kelompoknya Ayu. Mana kelompoknya Ayu? Punya saya. Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah selesai. Sudah, Bu. Diperlihatkan Ibu. Mbak Juli ya, saya sudah sampai ini, saya download. Coba. Sudah terlihat? Sudah. Belum, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum cari sinyal yang bagus ya, Nak. Sekarang yang sudah sambil dicermati ini. Ini teks berita kilas intinya. Prestasi anak pemulung judulnya. Ya, ditulis huruf kapital semua boleh. Kalau ditulis dengan huruf kecil yang kapital, huruf pertamanya ya ini nanti P, A dan P-nya pemulungnya P prestasi. Tapi kalau kapital semua ini ya aman. Tapi kalau ada yang huruf kecilnya itu harus diperhatikan penulisan huruf kapitalnya. Boleh ini judulnya kapital semua, enggak apa-apa.
Nur Pianingsih. Nah, ini coba. P-nya ini kecil atau kapital ini? Nama orang ya, ini kurang kapitalnya ya. Ini masih huruf kecil ini, P-nya setara. P-nya nanti diperbaiki ya. Pak Yuli, yang lainnya juga menuliskan nama diawali huruf kapital. Nur, benar. P-nya kapital ya. Yang akrab dipanggil Pia. Nah, dipanggil di sini ini digabung atau pisah ini? Digabung ya karena bukan keterangan tempat. Ini awalan di. Ini nanti ditulis dirangkai, dipanggil Pia. P-nya kapital ya itu dah. Cuma kurang naik, kurang naik P-nya, huruf P-nya. Nur Pianingsih yang akrab dipanggil Pia adalah anak pemulung yang berprestasi. Nih, coba dicermati penulisannya udah benar belum? Pia berseolah. Ini mau menggalnya bukan berseolah ya. Strip olah gitu ya. Bersekolah. Jadi ini diperbaiki bersekolahnya. Di SD Negeri Sumur Batu 2. Negeri. E-nya kurang E ini, negeri, kurang E, negeri. Sumur Batu. Nah, nama tempat ini S-nya kapital sudah benar, bagus sekali. Terus B-nya kapital harusnya ya, diperbaiki ya. Batu 2. Pia berprestasi karena nilai rapotnya bagus. Udah benar nih. Oh, penulisan rapotnya R-nya kecil saja ini R-nya. Bukan rapot ya, bukan T ya, rapor. Yang baku itu rapor. Ayahnya, Sopi, benar ya. Beri koma 2 ya, ini aposisi. Ayahnya namanya Sopi. S kapital udah betul, bagus sekali Mbak Yuli. Sangat bangga dengan Pia. Nah, bagus sekali. Dan benar penulisannya. Sepulang sekolah, Pia membantu ayahnya memilah sampah. Ya, benar. Huruf P-nya aja ya yang diperbaiki, nama orang P-nya kapital ini. Cita-cita Pia ingin menjadi dokter. Betul, tulisannya sudah benar. Pia, nah P-nya ini kapital nih, maksudnya cuma kurang naik nih, malah turun ini. Pia tekun belajar di malam hari. Benar, D-nya itu keterangan waktu. Ini malam, jadi dipisah ya. Beda dengan tadi yang dipanggil, itu awalan digabung nulisnya. Yang ini keterangan waktu dipisah. Sudah bagus, benar Mbak Yuli. Di malam hari karena siangnya membantu ibunya mengasuh adiknya. Harapan orang tuanya, Pia menjadi anak yang sukses, tidak seperti orang tuanya pemulung. Ya. Yang lainnya juga diperbaiki untuk huruf kapitalnya, penulisan dirangkai atau dipisah. Yang lain juga dikirimkan Ibu, nanti Ibu akan cermati. Sekarang sebagai contoh satu siswa Mbak Yuli. Mbak Yuli nih sudah alhamdulillah ya, sudah disusun ini kepala berita dan judul. Jadi tambahin infonya juga dari contoh. Selamat siang pemirsa. Ya, kalau beritanya malam, selamat malam pemirsa. Kalau pagi, selamat pagi. Ini siang ya. Udah pas ini. Selamat siang pemirsa. Nanti dibacakan. Saya berikan contohnya dulu untuk menyajikan berita secara lisan. Sudah terlihat anak-anak, ini Ibu akan memberikan contohnya. Waktunya tinggal sedikit ya ini ya. Contohnya nanti dibaca spontan saja ya, dibaca secara spontan. Seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nova Fikasari dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Waskita Siang edisi 24 April 2019. Selama beberapa menit ke depan kami akan Nah, tegas ya. Kalau berita membacanya tegas. Ini terlalu cepat juga. Ada contoh lagi. Saya berikan contoh sebentar karena mengingat waktu anak-anak.
Ini untuk contoh yang penuh. Coba perhatikan geraknya. Tangan. Mimik wajahnya ya. Raut mukanya, matanya, pandangannya, tangannya, gerak badannya, jangan kaku gitu ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang berjumpa lagi di acara Sekilas Info. Prestasi anak pemulung. Nur Tiangnise yang akrab dipanggil Pia adalah anak pemulung yang berprestasi. Ia bersekolah di SD Negeri Sumur Batu 2. Ia berprestasi karena nilai rapotnya bagus. Ayahnya, Sopi, sangat bangga dengan Pia. Sepulang sekolah, Pia membantu ayahnya memilah sampah. Cita-cita Pia ingin menjadi dokter. Pia tekun belajar di malam hari karena siangnya membantu ibunya mengasuh adiknya. Harapan orang tuanya, Pia menjadi anak yang sukses, tidak seperti orang tuanya pemulung. Kondisi rumah Pia hanya berupa bangunan, rangka bambu, atapnya sisa spanduk, alasannya terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah yang dipulung setiap hari. Demikian sekilas info, saya Yuli mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekelas info dari siaran zuli.com gitu ya. Ya alhamdulillah Mbak Yuli sudah berani menampilkan berita secara lisan, menyajikan berita secara lisan. Alhamdulillah sudah berani. Nanti dikembangkan lagi untuk berbicaranya. Untuk tugas lebih lanjut dikirim lewat video ya. Videonya dikirim ke link, nanti kalian mengirimkan untuk menyajikan berita tertulis dan berbicaranya dikirim ke grup kelas. Alhamdulillah anak-anak, pertemuan hari ini sangat luar biasa. Nah, kesimpulan pada pertemuan siang ini bahwa menyusun berita dengan struktur dan kebahasaan dan juga menyajikan dengan intonasi, mimik, dan lafal yang tepat. Sebelumnya kita akhiri. Besok pertemuan berikutnya sudah di bab 2 tentang teks iklan. Ya anak-anak, kesimpulan hari ini sudah tadi apa? Menyusun berita dan menyajikan secara lisan. Iya, udah siang hari. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, menyajikan secara lisan tadi ya. Sekarang diakhiri, alhamdulillah sudah menulis dan menyajikan berita. Besok pertemuan lagi dengan teks iklan, ditutup dengan berdoa. Ayo Mbak Dwi, dipimpin doa. Doa penutup. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini Akhiri semangatku. pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.